Bab 5. Menyajikan teks diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa kelas 9? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa dengan Bu Kusti di semester kedua ini dengan bab yang kelima, yaitu menyajikan teks diskusi. Pada bab kelima ini ada 4 kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Ada 2 kompetensi pengetahuan dan 2 kompetensi keterampilan. Apa saja itu? Baiklah, mari kita simak bersama. Teks diskusi terdiri atas kompetensi 3.9 mengidentifikasi informasi teks diskusi. Kemudian, kompetensi 4.9 menyimpulkan isi teks diskusi. Kompetensi berikutnya 3.10 menelaah pendapat dan argumen dalam teks diskusi. Dan kompetensi yang terakhir adalah kompetensi 4.10 menyajikan gagasan, pendapat, argumen dalam teks diskusi. Kita mulai pembelajaran ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada bab ini ada 4. Apa saja? Mari kita simak. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Yang kedua, dapat menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibaca. Tujuan yang ketiga, menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, siswa mampu menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Sekarang, mari kita memasuki kompetensi dasar yang pertama, yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi. Apa yang sedang temanmu lakukan pada gambar di samping itu? Seringkah kamu melakukan kegiatan diskusi seperti mereka? Hal apa saja yang sering kamu diskusikan bersama teman-temanmu? Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu permasalahan sesuai dengan kapasitas keilmuan, sikap, dan pemahaman yang dimilikinya tentunya. Meskipun demikian, beberapa orang dapat memiliki satu pemahaman setelah mendapatkan penjelasan yang bisa diterima. Namun, beberapa lagi tetap pada pendiriannya yang berseberangan. Tidak heran jika kemudian sering terjadi pertentangan pendapat atau argumen, sehingga menimbulkan pro dan kontra. Dalam sesi diskusi atau debat, seringkali perbedaan pendapat yang pro dan kontra itu dapat dilihat secara jelas. Tentunya, diskusi atau debat tersebut akan sangat produktif kalau akhirnya menemukan solusi dan jalan tengah atas permasalahan tersebut. Jangan sampai diskusi atau perdebatan yang terjadi malah menimbulkan permusuhan atau perpecahan. Nah, pada pembelajaran ini, kamu akan berlatih mengungkapkan gagasan atau pendapat melalui kegiatan diskusi atau debat. Ikuti setiap latihan dan kegiatannya dengan saksama hingga kamu nanti akan terampil mengungkapkan gagasan
dalam sebuah diskusi. Nah, sebelumnya mari kita ulas sedikit pengertian diskusi dan pengertian teks diskusi. Diskusi memiliki arti pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Sedangkan teks diskusi merupakan sebuah teks yang berisi tentang wacana yang membahas suatu permasalahan. Teks diskusi membahas sebuah isu permasalahan yang berisi dua argumen, yaitu argumen pendukung atau pro dan argumen penentang atau kontra. Sekarang kita bahas fungsi dan tujuan teks diskusi. Fungsi teks diskusi. Fungsi sosial teks diskusi adalah sebagai alat melihat suatu permasalahan dari berbagai perspektif, sebelum pada akhirnya membuat rekomendasi atau keputusan. Sedangkan tujuan teks diskusi memiliki tujuan untuk menyampaikan pendapat pada pembahasan suatu isu, sampai mendapat satu kesepakatan dari kedua pihak yang berdiskusi. Demikian penjelasan singkat tentang mengidentifikasi teks diskusi. Sebagai evaluasi, kalian Ibu beri latihan yang dapat kalian kerjakan pada LKPD yang sudah Ibu sediakan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar daring. Jangan lupa berdoa semoga COVID segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.